Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada datang. Perempuan datang ke PMB dengan keluhan mengalami keputihan. Keputihannya banyak dan gatal. Keputihannya berwarna putih dan bergumpal. Sekarang saya tanya dulu, kalau dia keputihannya berwarna putih dan bergumpal, teman-teman mencurigainya ini keputihannya karena apa? Kalau keputihannya putih dan bergumpal, ini disebabkan oleh apakah dia? Yang masih ingat nggak? Ya, betul. Kalau dia yang putih bergumpal seperti susu basi gitu ya, itu penyebabnya adalah jamur Candida albicans atau kita sebut juga dia dengan candidiasis. Nah, untuk candidiasis, pemeriksaan penunjangnya adalah preparat KOH, sehingga jawabannya menjadi yang D. Kalau bakterial vaginosis atau BV, ada yang masih ingat nggak cirinya gimana keputihannya kalau bakterial vaginosis? Cirinya adalah keputihannya berbau amis seperti ikan, ya. Kalau ini tadi apa? Seperti susu basi, ya. Susu basi. Kalau yang gonore tadi sudah kita bahas ya. Gonore itu cirinya adalah kencingnya bernanah. Nah, kalau trichomoniasis. Apa cirinya? Keputihannya. Cirinya adalah berwarna kuning, kehijauan, dan berbusa. Ya, pinter. Masih inget ya? Jadi ini jangan dilupakan, karena ini juga muncul di soal P3K tahun kemarin. Ini diingat-ingat ya, kalau dia bakterial vaginosis berarti nama pemeriksaannya adalah Whiff test atau Klussel. Kalau dia gonore berarti kita pewarnaan gram atau pemeriksaan Duc vagina. Kalau HIV itu nama pemeriksaannya adalah ELISA dan cara pemeriksaannya adalah dengan VCT atau Voluntary Counseling dan Testing. Hah? Candida albicans diobatin pakai apa? Pakai anti jamur, tapi bukan kewenangan bidan ya. Kalau Candida albicans atau pokoknya semua jenis IMS itu bukan kewenangan bidan, sehingga kita tidak punya kewenangan untuk mengobati. Yang bisa kita lakukan jika kita bertemu di PMB sesuai dengan kewenangan adalah melakukan konsultasi atau rujukan. Nah, lanjut. Ini soalnya apa ya? Kalau teman-teman yang kuliah profesi mungkin pernah ketemu nih soal ini. Biasanya soal ini dimunculkan di UKOM profesi. Akan tetapi saya khawatir nih akan muncul soal-soal UKOM profesi di soal-soal P3K. Jadi saya munculkan juga terkait gangguan seksual ya atau penyimpangan seksual. Jadi nggak semua orang itu hubungan seksualnya normal-normal aja. Ada orang yang punya kelainan, ya. Kelainan dalam arti dia kalau mau mendapatkan rangsangan seksual atau merasakan kenikmatan seksual itu dia butuh cara-cara yang lebih ekstra gitu. Nah, ada yang dikenal dengan istilah masokisme. Masokisme itu adalah ketika seseorang itu merasakan kenikmatan seksual jika dia disakiti. Gitu. Jadi ada orang yang senang disakiti. Tapi disakitinya bukan berarti disakiti hatinya ya. Disakiti di sini dalam arti disakiti fisiknya, misalnya dipukul atau dicambuk-cambuk gitu kan. Suka ada tuh film-film di film Korea tuh yang begitu ya. Nah, itu namanya adalah masokisme. Jadi kalau masokisme itu dia suka disakiti. Saya bilangnya gitu aja ya, biar cepat teman-teman ngafalnya. Suka disakiti. Kebalikan dari masokisme itu adalah sadisme.
Sadisme itu adalah ketika dia suka menyakiti. Jadi dia merasakan rangsangan seksual ketika dia menyakiti orang lain ketika berhubungan seksual. Nah, contohnya yang di film tuh, apa filmnya? 50 Shades of Grey gitu ya. Nah, itu contoh dari perilaku sadisme dan masokisme, penyimpangan seksual. Kemudian ada lagi pedofilia. Pedofilia ini adalah ketika dia merasakan kenikmatan seksual jika dia berhubungan seksual dengan anak-anak. Ini sakit jiwa banget deh ini. Jadi dia suka dengan anak-anak. Kemudian ada lagi yang namanya ekshibisionisme. Ekshibisionisme ini adalah orang yang suka memamerkan alat kelaminnya. Mungkin teman-teman pernah baca-baca ya di kereta gitu. Ada orang yang suka buka-buka gitu ya di kereta, ngeliatin punya dia gitu. Nah, itu sebenarnya kelainan seksual, ya, kelainan seksual yang disebut dengan eksibisionisme. Kemudian ada zoofilia. Teman-teman ingat aja zoo ya, zoo itu kan kebun binatang. Jadi kalau zoofilia ini dia suka berhubungan seksual dengan binatang. Ya. Atau ada juga yang menyebut zoofilia ini dengan istilah bestialisme. Itu sama ya. Nah, itu tadi beberapa jenis penyimpangan seksual. Oh ya, satu lagi ada namanya nekrofilia. Saya lupa nih. Kalau nekrofilia ini dia suka hubungan seksual dengan mayat. Jadi ada banyak sekali ya penyimpangan seksual di dunia ini, sehingga itulah kita harus pintar menjaga diri ya teman-teman ya. Oh, sama satu lagi lupa, incest. Nah, incest ini adalah hubungan seksual dengan saudara kandung atau dengan orang tua kandung. Tapi kalau sepupuan bukan incest ya. Incest itu jika kita ada hubungan darah secara langsung. Jadi keluarga inti. Nah, itu namanya incest. Oke, lanjut kita soal berikutnya. Ini ada perempuan usia 24 tahun, dia sudah menikah selama 4 tahun, ingin memeriksakan tingkat kesuburannya. Lewat menstruasi, siklusnya 28 hari berarti normal, lamanya 5-7 hari normal, hubungan seksualnya 2-3 kali per minggu normal, pemeriksaan umum, tensi normal, suhu normal, pernapasannya normal, berat badannya 38 kg dengan tinggi badan 150 cm. Kemudian dokter menyampaikan untuk uji pakis. Apakah penyebab keadaan pada kasus tersebut? Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa si perempuan ini dia mengalami infertilitas dan ada hasil pemeriksaan yang menarik, yaitu berat badannya 38 dengan tinggi badan 150 cm. Nanti kalau teman-teman hitung IMT-nya, teman-teman akan mendapatkan IMT-nya 16,8. Kalau dia 16,8 itu kan berarti dia di bawah IMT normal ya. IMT normal itu kan 18,5 sampai dengan 24,9. Nah, berarti kalau dia di bawah ini maka statusnya adalah underweight. Underweight atau dia kurang gizi gitu ya. Maka berdasarkan data dalam soal, infertilitasnya dapat disebabkan oleh yang A, kekurangan gizi, berdasarkan data dari hasil perhitungan IMT. Nah, teman-teman, apa itu uji pakis? Kan gitu ya. Uji pakis itu disebut juga dengan istilah Ferning test. Pernah dengar nggak? Ferning test atau uji pakis. Nah, ini adalah salah satu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk menilai apakah perempuan itu mengalami ovulasi atau tidak. Nah, jadi ceritanya ketika kita ovulasi, kita kan keluar tuh lendir serviksnya, lendir yang bening, mulur gitu ya.
Nah, landing cervix ketika kita ovulasi itu kalau kita keringkan, kemudian kita lihat di mikroskop, lendir yang subur itu dia akan berbentuk seperti daun pakis, gitu. Makanya disebutnya dengan uji pakis. Ya, jadi lendir massa suburnya kalau dilihat di bawah mikroskop harusnya tampilannya seperti daun pakis. Kalau dia seperti daun pakis artinya dia berovulasi, artinya dia subur. Ya, jadi tidak ada masalah dengan kesuburannya. Seperti itu. Itu namanya Ferning test. Lanjut kita ke soal berikutnya. Di sini ada soal bahwa seorang perempuan, dia usianya 45 tahun, datang ke klinik merasakan berat badannya semakin hari semakin naik. Menstruasinya sudah tidak lancar kurang lebih 1 tahun, pola makan seperti biasa, dan ibu bekerja sebagai kasir toko. Apakah konseling yang bisa diberikan oleh bidan? Nah, lihat datanya di sini, bahwa dia mengeluhkan berat badannya sebagai naik, pekerjaannya sebagai kasir di toko. Kalau kita lihat dari pekerjaannya sebagai kasir di toko, maka ibu ini cenderung untuk inaktif atau dia kurang bergerak, ya kan? Nah, tadi kita cerita bahwa pada perempuan yang memasuki masa klimakterium, metabolismenya menurun, kebutuhan kalorinya menurun, sementara makanan kita tetap seperti biasa, dan akhirnya muncul risiko obesitas. Ditambah lagi dengan ibu ini kurang banyak bergerak. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini jadi yang mana, teman-teman? Berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari tadi. Yang domba, betul sekali. Jawabannya adalah yang D. Jadi kita anjurkan dia untuk makan yang sehat supaya berat badannya tidak bertambah naik, dan kita anjurkan olahraga karena ibu cenderung kurang bergerak, gitu ya. Jadi diimbangi nih antara makan dengan olahraga. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya adalah tentang pap smear dan IVA test. Di sini ditanyakan tentang pap smear, ya. Jadi ada seorang perempuan yang dia akan melakukan pap smear, ditanyakan berapakah konsentrasi larutan alkohol yang paling tepat digunakan pada kasus tersebut. Jadi kalau misalnya kita akan melakukan pap smear itu kan setelah kita mengambil apusan dari kanalis cervicalis, gitu ya, kita ngambil apusan dari cervix, kan kita olesin tuh hasil apusannya ke objek gelas. Nah, objek gelasnya ini kita rendam di alkohol. Larutan alkoholnya alkohol berapa persen, teman-teman? Pasti udah pada sering kan ngelakuin pap smear. Alkoholnya alkohol berapa persen? Alkoholnya adalah alkohol 95%. Ya, jadi jawabannya adalah yang E. Nih, ini adalah langkah-langkah melakukan pap smear ya teman-teman ya. Alatnya yang kita gunakan adalah spekulum Cresco atau spekulum cocor bebek yang nyatu. Kemudian spatula air yang bentuknya kayak tulang. Kemudian ada sitobrush yang ada sikatnya. Kemudian kaca objek, alkohol 95%, sarung tangan, lampu sorot, dan alat pencegahan infeksi. Spatula air yang bentuknya kayak tulang itu yang kayu bentuknya ujungnya kayak tulang itu digunakan untuk mengambil apusan dari mulut serviks, sedangkan sitobrush itu untuk mengambil apusan dari dalam kanalis cervicalisnya atau endocervixnya. Jadi kita masukin sedikit ke mulut cervixnya. Kemudian kita ambil dan putar. Setelah selesai kita oleskan di objek gelas dan kita fiksasi atau kita awetkan supaya tidak rusak sampelnya. Untuk pemeriksaan di bawah mikroskop, larutan alkohol 95% selama 20 menit gitu ya. Jadi ini jangan lupa. Kalau IVA test, apa nama larutan atau apa nama cairan yang kita gunakan untuk menyemprotkan serviksnya? Ada yang masih ingat nggak? Kalau IVA test itu dengan larutan apa namanya? Iya, betul. Asam asetat. Asam asetatnya berapa persen? Yes, good. Kalau IVA test, kita pakainya asam asetat
3 sampai dengan 5%. Nah, ini jangan lupa ya.